Yang berhasil adalah orang yang mendedikasikan waktunya untuk belajar. Jangan sekali-sekali kamu berhenti belajar, karena kehidupan sendiri merupakan pembelajaran yang tak pernah berhenti. Mahatma Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Maulana Yakin dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2023 dengan NIM 23010240206. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang menjadi pembelajar seumur hidup. Apa itu pembelajar seumur hidup, teman-teman? Pembelajar seumur hidup adalah usaha sadar dan merupakan usaha sukarela untuk kita terus belajar. Dalam peta visi pendidikan Indonesia tahun 2035 menyebutkan bahwa pendidikan kedepannya akan membentuk rakyat untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Kita kembali lagi pada kalimat di awal video ini, yaitu jangan sekali-sekali kita berhenti untuk belajar. Dan kehidupan itu sendiri merupakan pembelajaran yang tak pernah berhenti. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan dari salah satu tokoh terkenal, yaitu Mahatma Gandhi, tokoh dari India. Beliau menyebutkan bahwa belajar dan pembelajaran merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan, keberlanjutan hidup kita. Hal ini berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan itu sendiri merupakan proses pembelajaran yang tak pernah berhenti, di mana kita diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi. Dalam kalimat itu juga menyebutkan, Mahatma Gandhi menyebutkan bahwa pembelajaran, keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh kualifikasi formal, namun ditentukan oleh semangat dan kemauan untuk belajar sepanjang hayat. Namun sekarang kita dihadapkan pada era disrupsi informasi dan teknologi yang masif, yang menjadikan sebagai pedang pisau bermata dua. Kita dapat mendapat sisi positif, namun juga dapat mendapatkan sisi negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sendiri. Dalam pemanfaatan teknologi yang baik, dibutuhkan skill lifelong learning, yaitu menjadi pembelajar seumur hidup. Diperlukan kontrol diri yang baik, diperlukan keterbukaan pemikiran, mendapatkan ilmu dan mengasah keterampilan secara sadar untuk mengembangkan diri kita, untuk menjadikan diri kita lebih positif. Lantas, bagaimana teman-teman untuk kita dapat menjadi pembelajar seumur hidup di tengah era disrupsi informasi dan teknologi yang semakin masif? Bagaimana caranya? Berikut 5 tips ala Randy Maulana Yakin, ala saya sendiri. Kita belajar bersama-sama bagaimana cara untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Yang pertama, yaitu tumbuhkan curiosity. Tumbuhkan rasa ingin tahu. Dengan kita menumbuhkan rasa ingin tahu, kita akan mempunyai alasan atau motivasi sehingga kita dapat mengerjakan sesuatu tersebut. Tentunya dalam sebuah banyak hal, tanpa kita ingin tahu, tentunya kita tidak akan tertarik untuk mempelajarinya. Begitupun dengan belajar, begitupun dengan mengasah sebuah keterampilan baru. Yang kedua, yaitu set the goal. Tentukan tujuan. Tentukan tujuan ke arah mana kita ke depannya. Hal itu akan menentukan ketika kita mengerjakan sesuatu, kita akan memprioritaskan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan tujuan kita, dan mengkondisikan, mengontrol diri kita untuk senantiasa berjalan sesuai dengan alurnya. Yang ketiga, yaitu tentukan waktu dan konsisten dalam pembelajaran sepanjang hayat, yaitu yang paling penting adalah waktu, di mana kita dihadapkan untuk terus konsisten. Mulailah dari 15 menit untuk membaca buku,
mendengarkan podcast edukasi, ataupun mengikuti webinar. Dengan hal tersebut, kita dapat mengasah soft skill kita seperti berpikir kritis ataupun yang lainnya untuk lebih ke arah yang lebih baik. Yang keempat, teman-teman, yaitu menumbuhkan passion. Passion di zaman sekarang begitu banyak, dan menumbuhkan passion ini mengartikan bahwa kita mengikuti perkembangan zaman. Banyak passion baru yang muncul sesuai dengan perkembangan digital ini. Mulai dari desain, penggunaan software, video, ataupun editing yang lain. Dengan kita mengikuti perkembangan zaman, passion yang sesuai dengan perkembangan zaman, kita dapat terus berinovasi dan memecahkan masalah di masa depan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berkaitan dengan lingkungan. Temukan lingkungan yang positif, di mana kita akan mendapatkan support dan mempunyai arah yang sama untuk menjadi berkembang lebih baik. Nah, itu tadi beberapa tips untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Kembali lagi, saya di sini juga masih belajar untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Kelima tips itu sendiri semoga dapat diterapkan untuk teman-teman dan juga diri saya sendiri. Karena orang yang berhasil adalah orang yang mendedikasikan waktunya untuk belajar. Mulailah dari langkah kecil, karena langkah kecil ini, yaitu menjadi pembelajar seumur hidup, akan membawa ke perubahan yang besar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.